Yono, saya lulusan di sekarang udah jadi universitas ya. Universitas Harapan Bangsa juga tahun 2013. Jurusannya dulu S1 keperawatan. Cuma sekarang saya menjadi praktisi wirausaha sehingga saya berkesempatan untuk sharing kepada adik-adik semuanya karena saya seorang entrepreneur. Jadi nanti saya akan sharing tentang ilmu tentang peluang dan juga tentunya saya akan memberikan contoh-contoh secara real dari beberapa kasus entrepreneur yang saya alami secara nyata, baik di kehidupan saya pribadi ataupun di kehidupan lingkungan-lingkungan di sekitar saya. Gitu. Oke, saya udah share screen. Apakah bisa terlihat materinya? Terlihat, Bu. Baik, saya mulai ya adik-adik. Jadi nanti kita sampai selesai jam 14.30 ya. Iya, Bu. Oke. Karena tadi saya telat 10 sampai 15 menitan, nanti berarti kita agak molor, ada kuliah lanjutan setelah 14.30 apa enggak? Tidak ada, Bu. Baik. Ya, materi kali ini tentang peluang ya, adik-adik. Jadi harapannya nanti setelah saya sharing tentang materi peluang usaha, adik-adik bisa menjelaskan dan mengidentifikasi tentang peluang usaha berdasarkan usaha dan minat. Harapannya nanti adik-adik itu bisa termotivasi dan terinspirasi serta bisa mempunyai ide-ide usaha tentang peluang usaha yang ada di sekitar adik-adik semuanya. Jadi harapannya tuh saya sebenarnya udah lama banget menggagas program ini beserta dengan teman-teman yang lainnya bahwa kita kepengen memberikan mindset kepada adik-adik mahasiswa agar mereka itu ketika lulus itu tidak hanya berpikiran untuk menjadi seorang pekerja, tetapi mereka juga berpikiran untuk bisa menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha gitu. Meskipun tidak ada patokan khusus ya, mana yang lebih baik, semuanya baik. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Jadi pekerja pun bagus, baik. Jadi pengusaha pun juga baik. Yang baik, yang tidak baik itu yang nggak jadi apa-apa. Jadi seandainya kita semuanya jadi pengusaha, terus siapa yang bakal jadi pekerjanya gitu. Padahal pengusaha tanpa pekerja itu nggak akan ada apa-apa gitu. Nah, berkaitan dengan materi kali ini, sebelumnya saya mau bercerita nih adik-adik. Sebenarnya kapan sih kita itu bisa dikatakan sukses? Peluang sukses itu terjadi ketika adanya peluang diimbangi dengan adanya kesiapan. Jadi gini, ketika adik-adik sering banget kita itu ngalamin gini, sebenarnya peluang itu ada, tapi kita nggak siap, bener nggak? Jadi kayak kita tuh ada nih peluang, tapi ternyata dari kitanya sendiri, SDM-nya atau mungkin lingkungan sekitar kita atau mungkin beberapa mental kita dan lain sebagainya itu kita tidak siap mendapatkan peluang itu yang ada. Jadi kita itu kehilangan kesempatan. Nah, orang yang sukses itu menyiapkan antara kesiapan diri kita dengan menangkap peluang-peluang yang ada. Nah, jadi kuncinya itu sebenarnya adik-adik ketika kita melakukan sesuatu itu sebenarnya kita nggak usah terlalu menunggu kapan peluang datang. Yang perlu kita siapkan adalah kesiapan diri kita. Jadi kita itu siapin dari mental kita siapin dari segala sumber daya yang ada kayak gitu dan lain sebagainya. Sehingga saat peluang itu muncul, saat peluang itu datang, kita sudah siap dan kita bisa mendapatkan peluang itu dan kita raih sebagai jalan kita menuju kesuksesan. Sebenarnya kapan peluang itu muncul? Peluang itu setiap hari itu pasti ada. Bahkan kita itu bisa melihat, kita bisa merasakan, kita itu bisa menyentuh dan tapi nggak semua orang itu bisa menyuntikkan dan meyakini bahwa peluang itu bakal ada dan juga bakal kita raih gitu. Kenapa kita kadang nggak bisa melihat peluang? Karena kita nggak mencoba menangkap peluang itu. Tapi kalau misalkan kita mencoba menyiapkan diri kita, maka sebenarnya peluang itu sangat banyak dan sangat bisa sangat bisa kita rasakan di sekitar kita bahwa
hanya permasalahannya bukan peluang itu yang nggak muncul, tapi kesiapan diri kita saja yang tidak ada. Nah, gimana caranya kita melihat adanya peluang, adik-adik? Gini, sebelum saya menceritakan tentang gimana saya merubah pilihan dan lain sebagainya, saya perlu garis bawahi ya, bahwa sebenarnya gini deh, kalau misalkan kita itu kepengen jadi pengusaha, kita itu harus benar-benar memang eee, berkeinginan untuk itu gitu ya. Jadi, saya selalu berpikir, seandainya setiap mahasiswa itu punya kepikiran untuk tidak melamar kerja, tapi membuka lapangan pekerjaan, otomatis akan sangat banyak masyarakat, yang bisa terbantu gitu ya, yang tidak bisa kuliah dan lain sebagainya bisa, bisa bekerja gitu ya. Kok seperti contohnya gini deh, saya itu membuka lapangan pekerjaan khusus bagi anak-anak putus sekolah sebanyak 30 orang, gitu. Jadi tim saya di bagian cetak dan packing itu justru saya buka khusus untuk anak-anak putus sekolah. Kenapa? Karena gini, karena, di wilayah saya itu masih banyak banget anak-anak yang putus sekolah gitu ya. Jangankan mereka di SMA, SMP saja kebanyakan yang nggak lulus. Jadi SD, SMP itu banyak sekali anak-anak lulusan SD, SMP di wilayah saya. Sedangkan contohnya buruh pabrik aja ya. Pabrik aja kadang ada beberapa pabrik yang minimal itu harus SMP atau SMA gitu ya. Gimana dengan masyarakat pelosok yang memang hanya berlulusan SD gitu. Mereka harus kemana? Padahal secara strata ekonomi mereka kurang dan lain sebagainya. Akhirnya dari situlah saya membuka eh, lapangan kerja khusus bagi anak-anak putus sekolah. Artinya kalau misalkan kita bisa merubah mindset kita untuk hal-hal lain di luaran kita, itu sangat-sangat bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Tentu barang siapa yang masuk ke sini dan itu anak putus sekolah pasti akan saya arahkan untuk wajib belajar 9 tahun ya. Tapi intinya mereka bisa mendapatkan penghasilan dulu meskipun mereka itu pada dasarnya anak-anak putus sekolah. Nah, untuk adik-adik bisa melihat adanya peluang, satu itu adik-adik harus mempunyai mindset yang memang ke arah sana gitu ya. Kalau misalkan adik-adik cuma berpikir nanti setelah lulus saya akan mendaftar pekerjaan, saya mau jadi seorang PNS, saya mau gini gini gini, pasti berapapun peluang yang sebenarnya muncul di wilayah kita, di depan-depan kita, itu nggak akan bisa kita tangkap karena mindset kita itu mengarahnya ke sana gitu. Padahal menjadi pengusaha pun juga bagus gitu ya, karena kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Jadi saya kepengen banget adik-adik itu mempunyai mindset bahwa coba deh alihkan, jangan mencoba pekerja, tapi coba buka lapangan kerja dan buka lapangan kerja. Meskipun sama saja bagusnya. Jadi pekerja juga bagus, jadi pengusaha juga bagus. Tetapi jika ada peluang itu datang, kenapa nggak coba kita ambil? Padahal itu sangat banyak. Nah, selanjutnya gimana cara melihat kita peluang? Dengarkan masalah orang lain. Sebelum adik-adik itu bisa bercita-cita menjadi seorang speaker atau mungkin menjadi seorang motivator atau mungkin seorang yang bisa mengisi seminar sana sini, coba belajar menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena saat kita mencoba mendengarkan permasalahan orang lain, sebenarnya kita itu akan mendapatkan peluang baru. Adik-adik tahu nggak? Mungkin sering banget mendengar ya, karena ini quote-nya itu quote yang sangat viral ya dari pendiri Gojek pun juga sudah sangat banyak di-share di TikTok. Bahwa di situ Mas Menterinya mengatakan bahwa usaha yang baik, usaha yang bisa sustain itu kebanyakan mereka bukan berpikir gimana caranya mereka bisa kaya, mereka bisa sukses, tapi mereka justru berawal dari permasalahan yang ada gitu. Jadi dari masalah yang ada kita carikan solusinya. Dari kita carikan solusinya ternyata di situ muncul adanya peluang usaha. Nah, disitulah sambil kita memecahkan permasalahan yang ada, sambil kita juga mendapatkan peluang usaha yang ada. Itu yang biasanya bisa lebih sustainable dibandingkan usaha yang tujuan utamanya hanya profit, profit, dan profit. Nah, kalau misalkan adik-adik udah kepengen termotivasi menjadi seorang pengusaha gitu ya, terus adik-adik juga
sudah apa ya, menggebu-gebu gitu ya, tapi kepengen usaha apa itu adik-adik bingung, adik-adik sebenarnya nggak perlu bingung-bingung untuk pengen usaha apa. Kalian coba lihat ya, mmm, usaha yang sudah ada dan kalian coba ATM saja, amati, tiru, dan modifikasi, gitu. Jadi kalau misalkan, usaha yang sudah ada sebenarnya hasil dari mengamati dan meniru usaha yang lain, cuma memang dimodifikasi. Artinya dari usaha yang sudah ada, kita modifikasi lagi, kita analisis lagi, apa sih kekurangan dari usaha kita dengan usaha yang sudah ada, apa kelebihan usaha kita dari usaha yang sudah ada, dan, opportunity-nya serta triknya. Intinya kita bikin analisis SWOT-nya dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya usaha-usaha baru pun hanya meniru usaha-usaha yang sudah ada, hanya dimodifikasi gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau ada yang kepengen usaha tapi aduh aku bingung deh, aku cari usaha yang baru banget kayak gitu, yang belum ada dan sebagainya, itu kelamaan gitu loh. Tinggal belum tentu juga kalau misalkan benar-benar baru ternyata produk itu tuh diminati gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau usaha yang sudah ada ya udah tinggal diamati saja, ditiru lalu dimodifikasi. Kayak gitu. Saya cerita sedikit ya Adik-adik. Kalau misalkan eee, menjadi seorang pengusaha itu memang harus punya mindset. Jadi saya mau cerita sendiri, ini cuma satu kali doang saya ceritain, habis itu pertemuan lanjutnya saya nggak akan ceritain tentang masalah saya. Intinya, karena saya di sini adalah praktisi seorang entrepreneur, jadi, saya kepengen cerita gitu buat adik-adik semuanya. Saya dulu kuliah di Harapan Bangsa, sama kayak adik-adik semua. Saya lulus tahun 2013. Waktu saya lulus, adik-adik, saya itu menjadi lulusan kedua terbaik dengan IPK cum laude, ya. Padahal saat itu saya menjalani bisnis, Dek. Jadi saya itu berbarengan tuh, saya menjadi seorang entrepreneur, saya juga menjadi seorang, apa namanya, mahasiswa gitu ya. Banyak banget ketika saya, mengisi seminar dan lain sebagainya tentang seminar kewirausahaan atau seminar tentang, kepemudaan dan lain sebagainya, permasalahannya yang sering banget ditanyakan adalah, eee, "Mbak Cika, gimana sih cara bagi waktunya?" Gitu ya. Itu yang sering banget ditanyakan. Sebenarnya, dan kebanyakan itu gini, gimana caranya membagi waktu antara kita menjadi seorang pengusaha dan kita menjadi seorang mahasiswa gitu. Sebenarnya itu adalah bagi saya, itu adalah pertanyaan jebakan. Artinya gini, seolah-olah kita dipaksa untuk memilih antara menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang mahasiswa. Padahal itu sebenarnya dua-duanya bisa kita kejar bareng-bareng kok, gitu. Kita kejar bareng-bareng. Jadi, pada saat saya kuliah pun, saya juga sudah menjalankan usaha. Saya ingat banget waktu saya lulus, itu saya sudah mempunyai omset sekitar 90-an juta per bulan, di saat semester 7 ya. Saya usahanya itu usaha produsen makanan olahan, di Ratu Cimol, seperti, cimol, cireng, seblak, eee, batagor, kuah, dan lain sebagainya. Pokoknya olahan-olahan tepung yang kita memang, eee, packaging dengan kekinian gitu ya. Saat itu saya ingat banget saya, semester 8 itu mempunyai omset sekitar 90 juta. Tapi saya juga bisa menjadi lulusan kedua terbaik dengan predikat cum laude. Gimana cara bagi waktunya? Jadi sebenarnya teman-teman, adik-adik semuanya, kita itu nggak boleh kayak, seolah-olah memberikan, apa ya, memberikan akses kepada kita bahwa sebenarnya kita itu hanya mampu segitu doang gitu. Enggak, yang pengen saya ubah mindset kepada adik-adik mahasiswa adalah sebenarnya kita itu diciptakan Tuhan itu lebih hebat dari apa yang kita kira, gitu. Lebih hebat dari apa yang kita kira. Contohnya gini, mungkin adik-adik itu kadang merasa, aduh aku kayaknya nggak bisa deh untuk melakukan itu gitu. Tapi nyatanya ketika kita mencoba melakukan dan coba kita dalami, ternyata kita bisa lebih hasilnya dari apa yang kita kira gitu. Jadi kita tuh nggak boleh membatasi diri kita gitu. Waktu itu saya bagaimana cara membagi waktunya itu,
Saya melakukan skala prioritas. Saat kuliah, saya benar-benar datang saat itu kan pertemuan tatap muka ya. Saya benar-benar duduk di depan dosen saya, seperti seolah-olah empat mata gitu, dosen bilang apa, saya mendengarkan, saya hampir nggak punya buku catatan, tetapi insya Allah materi keperawatan dulu sampai sekarang insya Allah saya masih bisa menjawab karena memang saya masukkan bukan menghafal gitu loh, saya pahami gitu. Jadi ketika mau ujian atau apa, benar-benar saya udah bisa menjawab tanpa melihat catatan gitu ya. Intinya saya pahami gitu. Nah, saat kuliah saya tidak memikirkan bisnis. Begitu juga saat berbisnis, saya tidak memikirkan kuliah. Saat ujian gimana ya saya belajar, saat saya harus menjalankan bisnis, ya saya berjualan, kayak gitu. Intinya hanya masalah prioritas. Kita sama-sama waktu 24 jam, tapi gimana cara pembagian waktunya, manajemen waktunya itu yang sangat penting. Nah, itu semua bisa didapatkan itu karena adanya motivasi. Kalau misalkan nih adik-adik cuma sekedar ya udahlah aku mah kayak gini aja jadi mahasiswa aja lulus udah alhamdulillah nanti cari kerja dan lain sebagainya udah selesai udah ya udah nggak perlu deh belajar entrepreneur. Tapi kalau misalkan ada adik-adik yang pengen mengubah nih, saya kepengen deh pakai jalur cepat. Iya nanti saya kerja iya untuk apa ya kasihan ijazahnya misalkan ya, tapi saya juga kepengen mendapatkan penghasilan secepat mungkin kayak gitu. Itu harus dirubah mindset-nya dari sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya sering banget nih di seminar itu kebanyakan justru para peserta motivatornya itu di usia-usia adik-adik semuanya gitu. Usia 19, 20, 21 kayak gitu dan lain sebagainya. Kalau sekarang saya udah 31 ya. Jadi sebenarnya, kebanyakan itu usia yang paling energik dan positif itu adalah usia-usia kalian. Kenapa? Karena saat usia kita nih, memaksa ya kita, tapi intinya pas usia muda itu sebenarnya saat semangat-semangatnya, saat membara-membaranya untuk melakukan sesuatu, hanya saja kadang pengalihannya berbeda gitu loh. Pengalihannya ada yang hanya sebatas itu atau bisa lebih, tapi intinya adalah saat usia muda itu sebenarnya sangat-sangat lagi membara-membaranya, hanya saja kita perlu pengalihan dari yang pertamanya habit-nya biasa aja, mungkin berangkat kos, dari kos terus ke mana itu ya, ke kampus, kayak gitu-gitu, pulang, kayak gitu lagi, berangkat, kayak gitu, nyuci mungkin dan sebagainya. Saya tiap hari seperti itu, ya mungkin kita akan seperti itu aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mencoba untuk mengubah habit kita, mengubah mindset kita untuk oh ya aku bisa nih sukses di usia semuda mungkin dan lain sebagainya, kita bentuk dari segi apa ya, segi pergaulan kita, segi habit kita setiap harinya, maka kita bisa merubah mindset kita bisa merubah habit kita, dan kita bisa mengambil skala sukses dengan jalur pintas gitu loh. Nah, itu yang perlu digarisbawahi kalau misalkan adik-adik itu kepengen menjadi seorang entrepreneur. Jadi kalau misalkan gini deh, entrepreneur itu memang capek, entrepreneur itu memang keselin, tapi itu pilihan gitu. Gini, misalkan ada yang bilang gini, kalau dulu saya itu pilihan paling susah itu waktu lulus kuliah. Jadi waktu lulus kuliah saat itu kan saya ini ya, kan saya waktu itu cum laude ya, terus jadi lulusan terbaik. Jadi memang saya punya cita-cita gitu. Oh ya nanti saya kepengen jadi dosen gitu. Kepengen jadi dosen, kebetulan secara akademis saya juga cukup bagus dan lain sebagainya. Terus saya juga sudah punya penghasilan sendiri gitu ya. Meskipun second juga waktu semester 8 saya bisa beli mobil sendiri, tapi artinya saya mempunyai sebuah cita-cita yang sebenarnya tidak nyambung dengan aktivitas saya sehari-hari gitu. Akhirnya saya harus berani mengambil prioritas, mana nih yang mau saya tekunin gitu. Dari situ tuh benar-benar paling galau banget karena saat itu saya sempat ambil profesi ya, sekitar 6 bulan, tapi terus akhirnya saya keluar gitu. Saya mau fokus di bisnis aja gitu. Bagi saya waktu itu pikirannya cuma satu. Oke, saya mungkin akan jadi seorang dosen, saya mungkin akan jadi seorang perawat profesional mungkin saya, tapi saya hanya akan menjadi ekor meskipun ekor ikan paus gitu. Ketika saya memutuskan untuk saya berwirausaha,
meskipun ikan teri, saya adalah kepalanya gitu loh. Jadi kalau misalkan kata Bob Sadino itu, usaha sekecil-kecilnya kalian adalah bosnya gitu loh. Jadi meskipun ikan teri, saya adalah kepalanya gitu. Itu adalah sebuah pilihan yang saat itu susah banget buat saya, bahkan sampai banjir air mata dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya itu, resiko itu pasti ada dalam dunia usaha dan alhamdulillah setelah 8 tahun, eee, usaha saya juga sudah bisa, running kayak gitu dan alhamdulillah sekarang pun saya tetap bisa sharing kepada adik-adik semuanya, baik di bangku formal seperti perkuliahan saat ini ataupun di bangku informal seperti seminar-seminar. Artinya sebenarnya kita bisa menggapai semua impian kita, hanya masalahnya prioritasnya saja gitu. Nah, untuk menjalani semua itu, kalau misalkan usaha itu memang mentalnya harus kuat banget, Dek, gitu. Kenapa saya tulis di kolom pertama itu kalian harus merubah mindset kalian. Karena kalau misalkan kalian mindsetnya itu masih kayak takut-takut kayak gitu, susah gitu jadi pengusaha itu susah gitu. Eee, usaha itu secapek-capeknya belum tentu dibayar. Beda sama orang kerja. Kerja itu kalau kalian nanti kerja di rumah sakit mana dan lain sebagainya, asal berangkat begitu pasti dapat gaji lah pasti. Entah nominalnya berapa pasti dapat gaji. Tapi kalau misalkan jadi pengusaha, bisa aja capek, mikir, dan lain sebagainya belum tentu untung gitu. Tapi memang enak, sudah jalan dan sudah running itu memang luar biasa enak ya. Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Gitu intinya apa namanya? Itu bisa, hanya saja kita memang ada mimpi ke sana apa enggak, gitu. Nah, saya itu dulu waktu, kuliah semester 7 itu memang saya dapat materi kewirausahaan, Dek, sama kayak kalian. Yang ngajar itu Bu Yuris dan pokoknya banyak lah ya. Itu saya sangat-sangat termotivasi saat itu. Saya selalu berpikir jadi kalau dulu waktu Bu Yuris ngajar itu kan sering nampilin ini ya, nampilin para pemenang, mmm, para pemenang wirausaha muda mandiri gitu. Nah, saat itu saya tuh mikir, wah suatu saat saya bakalan jadi kayak mereka deh kayak gitu. Dan ternyata nggak mudah deh untuk menggapai mimpi itu. Saya daftar dari tahun 2018, 2018 gagal, 2019 saya sampai di provinsi gagal lagi, sampai akhirnya 2020 dari 11.000 peserta, alhamdulillah saya bisa runner up gitu. 11.000 peserta seluruh Indonesia, saya ambil juara 2. Itu artinya ada sebuah mimpi yang harus kita kejar gitu loh. Jadi kalau misalkan saya dulu dari saya SMA, dari bahkan saya kuliah juga sudah, SMA itu saya itu membuat mimpi gitu loh, mimpi jangka pendek dan mimpi jangka panjang. Bukunya itu sampai sekarang masih ada. Tulisan-tulisan saya masih kuliah itu masih ada. Jadi saya bagi dua tuh dalam satu lembar. Ada mimpi jangka pendek, ada mimpi jangka panjang. Mimpi jangka pendek itu apa? Mimpi yang bisa kita capai sebelum 5 tahun. Itu. Nah, mimpi jangka panjang, mimpi yang boleh kita capai nanti lah 5 tahunan ke depan nggak apa-apa. Nah, di situ tuh kita tulis tuh mimpi-mimpi apa yang kira-kiranya apa ya segila mungkin lah kayak gitu. Nah, kita breakdown, apakah dengan aktivitas saya setiap hari seperti itu, saya bisa mengejar mimpi itu dalam 5 tahun? Apakah dalam aktivitas saya yang seperti ini, saya bisa mengejar mimpi saya itu bulan depan? Nah, itu kita sendiri yang bisa menilai kayak gitu. Jadinya kalau dalam entrepreneur memang harus mempunyai mental yang kuat sekali. Seperti halnya yang tadi awal saya sampaikan. Jadi kesuksesan itu didapat dari peluang dan kesiapan. Ibaratnya gini, adik-adik itu punya mempersiapkan dulu. Misalkan adik-adik kepengen punya kolam ikan nih. Ternyata adik-adik bikin kolamnya 2 kali 1 meter. Otomatis adik-adik hanya bisa menampung menampung ikan mungkin hanya puluhan pieces saja gitu ya. Beda ketika adik-adik membuat kolam ukuran 10 kali 10 meter. Mungkin nanti adik-adik bisa menampung ikan itu sekitar ratusan. Walaupun ikannya belum ada, tapi yang penting kolamnya sudah ada. Suatu saat ada grosiran ikan murah atau mungkin ditawarin secara gratis atau apa, kita sudah bisa menampung ikannya. Jadi itu yang perlu kita siapkan. Mindset kita yang perlu siapkan. Ketika peluang itu datang, kita sudah mempunyai mindset pengusaha. Gitu. Kita sudah mempunyai ide-ide bisnis.
Nah, ide bisnis itu banyak banget. Kalau misalkan ada yang terkendala modal, banyak banget apa namanya, banyak banget ini, apa namanya, awarding-awarding dari CSR perusahaan yang memang ide bisnisnya itu dibeli gitu. Walaupun belum pernah menjalankan bisnis, baru berupa ide aja, tapi, bisa dibeli tuh. 2 bulanan yang lalu, saya itu menjadi salah satu juri di lomba pengusaha muda, namanya Diplomat Success Challenge. Saya salah satu juri lokalnya. Itu isinya ide bisnis semua tuh, dan hadiahnya berapa, Dek? 2 miliar gitu ya. Artinya kalau misalkan Adek sebenarnya sudah punya ide dan lain sebagainya, kenapa belum ada sampai sekarang belum terrealisasi? Karena nggak mencoba untuk melakukannya gitu. Padahal kalau misalkan nggak punya modal dan sebagainya, ada dengan cara itu, ada juga dengan cara usaha tanpa modal dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Intinya kalau misalkan kita pengen melihat adanya peluang, kita juga harus mencari solusinya gitu ya. Kalau misalkan ada itu kepengen usaha yang membutuhkan produsen. Terus ada ternyata ada permasalahan untuk memproduksi gitu ya, entah SDM-nya nggak ada, alat-alatnya nggak ada, mesinnya dan lain sebagainya. Ya bisa diawali dengan menjual produk orang lain dulu, kayak gitu. Atau misalkan nih adik-adik punya teman pintar dan public speaking-nya bagus dan lain sebagainya ya. Adik-adik juga bisa menjual kepintaran dan kepandaian orang lain karena kenapa saya masukin ya. Saya tuh mempunyai beberapa sosok inspirator untuk saya pribadi ya. Jadi saya tuh menginspirasikan banget dia orang gitu ya. Ternyata begitu saya kenal dekat dan lain sebagainya dengan beliau, ternyata beliau itu ya semacam bonekanya gitu loh. Bonekanya. Jadi di belakangnya itu ada timnya yang memang menjual dia gitu. Jadi sebenarnya nggak semua orang-orang yang secara personal bagus itu mutlak bagus, tapi juga itu usaha tuh untuk gimana caranya menjual orang itu, kayak gitu. Terus gimana kalau misalkan ada nggak punya modal? Cari bisnis yang nggak pakai modal seperti dropship, affiliate, atau bisa juga minta dimodalin orang lain nanti bagi hasil, atau juga pakai cara yang tadi tuh, pakai ikut kalau ide bisnisnya bagus ikut lomba-lomba yang lomba-lomba yang bisa menerima gagasan bisnis doang dan itu hadiahnya juga sangat besar-besar dan banyak banget ya, banyak banget. Saya itu mendapatkan awarding tentang entrepreneur itu udah dapat sekitar 6 atau 7-an kayak gitu. Itu yang berupa bisnis real. Yang ide gagasan ada lagi banyak banget, tapi saya nggak ikut gitu. Artinya itu kalau mau bergerak dan sebagainya pasti bisa. Asalkan memang ada motivasi tuh, ada motivasi untuk kita itu mau bergerak untuk maju gitu loh. Jadi kalau misalkan wirausaha itu mempunyai peluang untuk maju dan setiap peluang itu harus digali dengan sebaik mungkin. Lah kita untuk menggalinya kita itu butuh beberapa sifat yang harus kita miliki. Yang pertama, kita itu harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnisnya kita itu bisa dilaksanakan dan kita itu bisa melejit dari bisnis kita gitu. Ini juga sangat-sangat sangat-sangat susah mindset ini gitu. Tadi saya dapat pertanyaan dari kelas sebelah. Intinya beliau menanyakan gimana kalau misalkan saya udah stok barang banyak tapi saya nggak laku gitu. Nah itu salah satu sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pengusaha. Artinya ya karena pikirannya udah nggak laku gitu. Padahal kalau kepengen menjadi seorang pengusaha ya kita harus percaya dan yakin kalau usaha kita itu bakalan laku gitu. Tentu diimbangi dengan beberapa strategi ya. Tapi artinya kita nggak boleh pesimis dulu, kita harus yakin dulu kayak gitu. Terus yang kedua, menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha. Jadi kalau misalkan ada tahu ya, di era digital sekarang itu banyak banget pengusaha-pengusaha bermunculan itu justru di kalangan milenial ya, di kalangan usia-usia muda. Dan pengusaha-pengusaha yang usia kolonial itu malah justru kebanyakan pada gulung tikar ya. Contohnya kita bisa lihat banyak banget di berita online perusahaan besar
itu gulung tikar menutup 10 gerai, menutup 20 gerai. Itu banyak ya, ada sering baca beritanya ya. Perusahaan retail ini menutup puluhan gerainya dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena memang sekarang perkembangan dunia digital dan perkembangan dunia di anak muda itu memang sangat-sangat di dunia bisnis itu sangat-sangat cepat gitulah. Dan sebenarnya anak muda adalah elemen paling cepat menerima gagasan-gagasan baru dibandingkan generasi tua gitu ya. Jadi intinya adik-adik itu punya sebuah potensi yang sangat-sangat mudah untuk bisa menerima gagasan-gagasan baru gitu ya. Jadi untuk bisa beradaptasi dan mengembangkan bisnisnya itu usia-usia kita itu usia-usia paling masuk karena kita lagi semangat-semangatnya dan kita lagi menggebu-gebunya untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, kenapa kita harus saya tulis di situ harus bertanya pada diri sendiri. Jadi begini adik-adik, seperti yang tadi saya sampaikan, menjadi entrepreneur itu gampang-gampang susah. Di awal itu merintisnya itu luar biasa susah ya. Gitu. Kalau kita tidak punya motivasi yang kuat, kalau kita tidak punya trigger yang kuat, kita itu nanti akan down gitu loh. Ibaratnya iman aja naik turun. Gimana kalau misalkan semangat usaha gitu ya, mungkin adik-adik itu sekarang lagi semangat-semangatnya nih. Mungkin setelah kelas ini, aduh aku jadi kepengen usaha ini deh, aku jadi kepikiran pengen usaha ini dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mungkin itu hanya berlaku seminggu, 2 minggu, sebulan kayak gitu. Nanti habis itu down lagi kayak gitu. Jadi siapa yang sebenarnya paling bisa mempertanggungjawabkan semangat kita agar terus membara? Ya sebenarnya ini, kalau misalkan adik-adik sekarang nyalain kamera, atau misalkan sekarang adik-adik itu bercermin di depan kaca dan kalian lihat muka kalian, ya itulah motivator kalian sendiri gitu loh. Jadi motivator itu sebenarnya itu ada di diri kalian gitu. Kalau kalian mengidolakan motivator itu misalkan kelas dunia atau kelas apa gitu, itu tuh hanya berlaku cuma hitungan minggu, hari, bulan gitu. Tapi kalau misalkan motivasinya itu ada di diri kalian sendiri, itu kalian bisa bertahan mempunyai mimpi yang bisa bertahan hingga akhir hayat gitu loh. Saya mau cerita dikit deh, Dek. Saya pengen lihat pada nyala nggak sih? Bentar. Ya, saya mau cerita sedikit nih untuk pertama-tama nih ya biar pada lebih kenal aja. Nanti kan kalau misalkan saya udah sharing gitu pengalaman selanjutnya nggak perlu sharing lagi gitu. Ini biar kalian pada tahu aja gitu. Saya pengen cerita tentang perjuangan saya sendiri dalam mendirikan bisnis. Jadi adik-adik saya itu anak keempat dari 4 bersaudara. Ya, saya itu semuanya perempuan dan semuanya itu sebenarnya nggak kepikiran untuk jadi seorang entrepreneur gitu ya. Hampir ya ibaratnya kepikiran kita semuanya itu jadi pegawai gitu lah waktu itu. Tapi bapak saya itu seorang supir bis. Jadi kebetulan saya itu dilahirkan saat ibu saya memang usianya sudah lanjut gitu. Jadi kalau nggak salah ibu saya itu udah 40 sekian gitulah. Udah mau 50-an gitu, tahunnya itu ibu udah nggak mungkin hamil lagi gitu. Mungkin kiranya udah menopause atau sebagainya gitu. Pokoknya intinya udah nggak hamil lagi, jadi nggak kaget ternyata ibu saya hamil saya gitu ya. Jadi waktu saya masuk SMA, lulus SMP, itu bapak ibu saya itu udah lansia. Gitu. Bapak ibu saya itu udah lansia. Padahal bapak saya itu kerjaannya seorang supir bis. Tentu adik-adik bisa tahu kan gimana resikonya seorang supir bis padahal itu sudah lansia. Jadi penglihatannya sudah mulai menurun, energinya juga sudah
nggak seenergik waktu muda dan lain sebagainya gitu. Dan saat itu tuh saya masuk SMA gitu, otomatis bisa tahu kan gimana susahnya perekonomian saya waktu itu. Jadi akhirnya saya tuh bisa, singkat cerita dah, pokoknya saya tuh akhirnya terpaksa menjalani usaha saat saya masih usia 16 tahun gitu. Jadi saya itu sekarang 31 tahun ya. Saya sekarang 31 tahun, saya menjalankan bisnis ini dari usia 16 tahun dengan modal 63.000 doang. Kalau misalkan adik-adik sekarang usianya berapa? 22, 21? 20, Bu. Oh, 20. Oke. 19. 20 tahun. Wah, ada yang masa sih 19? Kan semester berapa sih? Ini semester 7 kan? Iya, semester 7, Bu. Ya, 21, Bu, udah 1. iya. Kalau 19 tuh kalau nggak salah lulus SMA tuh usia 18 kan. Apa? Tadi sampai mana ya? Ya, kalau misalkan adik-adik sekarang udah usia 21 tahun, uangnya di dompet kalian ada yang lebih sedikit dari uang saya dulu 63.000? Ada yang lebih sedikit? Belum kiriman. Ya intinya pasti kayaknya nggak ada deh sekarang punya uang cuma 50.000 kayak gitu-gitu, pasti banyak deh kalian kayaknya sih. Maksudnya saya tuh 63.000 tuh dulu juga dari bobok celengan kayak gitu. Intinya tuh semua total uang saya itu cuma 63.000 kayak gitu. Nah, saya yakin adik-adik tuh pasti uangnya lebih dari 63.000, usianya juga udah pasti nggak 16 tahun lagi. Saya yakin kalau sebenarnya adik-adik menekunin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya yakin adik-adik omsetnya udah 5 kali lipat, 10 kali lipat dibandingkan saya gitu ya. Artinya saya tuh menjalani usaha itu dari benar-benar usia dini banget. Nah, waktu itu saya itu memulai usahanya itu dari jualan kue, Dek. Mulai usaha itu dari jualan kue. Jadi saya tuh ngelihat ada potongan majalah. Ada potongan majalah, di situ ada resep kue donat. Saya coba eksperimen, saya bikin, saya titipin warung-warung. Ternyata nggak nutup tuh, capek banget. Belum juga kadang di warung ratur dan lain sebagainya gitu. Terus saya coba bikin batagor. Kalau ada tahu batagor Erik itu, batagor Erik itu paman saya. Itu apa namanya? Dulu saya diajarin resep batagor. Saya bawa ternyata kurang gitu. Jadi kalau ada tahu ya 15 tahun yang lalu itu akses internet tuh nggak kayak sekarang. Jadi kalau misalkan ada tuh kepengen bikin resep apa, kalau sekarang kan gampang banget tuh, nggak usah cari di internet pun kadang kita buka sosial media atau apa udah berseliweran resep-resep kan. Apalagi kalau kita benar-benar mau mencarinya tuh lewat YouTube lah, lewat Google dan lain sebagainya, itu udah pasti dapat banyak banget resep-resep. Nah kalau dulu itu enggak deh, kalau dulu tuh kita kepengen bikin resep apa ya benar-benar kita harus tanya, kita harus praktek dan kita harus uji coba gitulah. Nah akhirnya saat itu saya nggak jadi. Singkat cerita lah ya, singkat cerita saya hanya bikin usaha cimol dengan cerita yang panjang. Saya bawa ke sekolah saya, tapi saat itu tuh jadi makanan baru gitu loh, jadi penjualannya itu bagus banget. Nah, dari situlah, dari 63.000 saya konsisten, sebelum berangkat sekolah saya gorengin dulu dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya tuh bisa masuk kuliah gitu. Bapak ibu saya saat itu ya memang udah lansia, saya nggak bisa menekan bagaimana mereka harus membiayai saya gitu ya, untuk saya bisa melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Saya masuk kuliah ke Harapan Bangsa jurusan keperawatan S1. Tapi saya tetap melanjutkan usaha saya. Sampai akhirnya saya ada di titik di mana waktu itu saya merasa itu benar-benar kondisi terburuk saya. Saya minta tolong Bapak mengantarkan cimol ke salah satu pelanggan pakai sepeda ontel. Ternyata di jalan itu jatuh gitu lah ya. Cimolnya kemana-mana dan lain sebagainya. Usaha saya tuh usahanya Ratu Cimol. Ratu Cimol itu usahanya nggak cuma cimol, sebenarnya ada cireng, cilok, seblak, tempe, dan lain sebagainya. Ada 14 produk yang kita inovasikan setiap 3 bulan sekali itu harus ada menu baru. Gitu. Tim saya ada sekitar 30-an dengan mitra sekitar 600 orang dari modal 63.000. Nah, waktu itu saya benar-benar konsisten. Saya ingat banget waktu lulus kuliah itu saya semester 7, semester 8 lah. Saya itu mempunyai omset sekitar 90 jutaan. Tapi saya itu waktu itu punya trigger. Saya kepengen ada di masa suatu hari saya tuh nggak boleh kayak gini terus gitu.
saya harus bisa mengangkat ekonomi keluarga, saya harus punya tim delivery agar saya tuh nggak minta tolong bapak lagi buat nganter-nganterin semua lagi dan lain sebagainya. Intinya saya tuh ada motivasi sendiri yang memang mengharuskan saya tuh harus berubah gitu loh. Nah, itu kenapa poin C itu harus bertanya pada diri sendiri. Kalau misalkan adik-adik itu nggak punya motivasi, saya tuh harus berubah, saya tuh harus ini itu dan lain sebagainya, ya mungkin apa namanya, semangatnya atau motivasinya atau apanya tuh mungkin akan suatu saat down, turun, dan ya udahlah kembali lagi ke habit biasa gitu lah. Tapi kalau misalkan ada punya motivasi yang baik ya, yang bagus, suatu saat saya akan gini 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 gini, itu insya Allah kalau menjadi seorang entrepreneur dia akan bisa terus bergerak gitu ya. Karena kalau misalkan kerja itu kan monoton ya, maksudnya ya asal melakukan perintah, menjalankan itu ya pasti dibayar dan lain sebagainya. Tapi kalau usaha kan kita harus mengikuti perkembangan zaman, harus terus inovasi, harus ini dan lain sebagainya gitu. Jadi memang harus berpikir terus nih. Kalau misalkan motivasinya kita nggak kuat, triggernya kita nggak kuat, mungkin suatu saat kita akan down dan kita akhirnya nyerah gitu loh. Itu kenapa adik-adik kalau misalkan kepengen apa jadi entrepreneur harus punya motivasi dan apa ya, trigger yang kuat gitu untuk menghadapi beberapa rintangan ke depan. Nah, yang selanjutnya adik itu harus mendengarkan saran dari orang lain. Itu juga sangat penting ya, apalagi di era sekarang yang perkembangannya semakin cepat. Saya baru rapat bulan lalu itu gimana caranya peningkatan penjualan kita itu dengan sistem kayak opinion leader. Jadi semacam kayak endorse dan di-review oleh beberapa influencer gitu ya. Ternyata bulan kemarin kita udah ganti lagi. Oh ternyata TikTok lebih happening nih, TikTok lebih cepat penjualannya dan lain sebagainya. Itu setiap bulan itu kita harus riset tuh kayak gitu lah. Yang selanjutnya gimana caranya kita jadi wirausaha yang baik ya, kita harus punya etos kerja yang tinggi. Kita juga pandai berkomunikasi. Nah, pandai berkomunikasi itu harus digarisbawahi. Nggak harus pick up kayak gini gitu, harus public speak-nya bagus itu no ya. Pandai berkomunikasi itu bisa direct, bisa non direct. Maksudnya bisa langsung tuh kita ngobrol kayak gini, atau mungkin bisa lewat teks ya, lewat soft selling, lewat apa namanya copywriting, atau bukan kalau sekarang zamannya TikTok mungkin bisa komunikasinya via video atau via cerita-cerita yang durasi pendek kayak gitu. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, kita pengen usaha apa nih? Ada perlu analisis dulu gitu. Analisisnya apa? Analisis kebutuhan pasar konsumennya gimana? Materi produknya apa yang dibutuhkan, terus keberlanjutan usaha ke depannya gimana nih, jangan-jangan ini adalah produk-produk yang hanya happening saat, viral saat, terus habis itu nggak bisa bertahan gitu, terus persaingan usaha yang sudah ada bagaimana, terus pendapatannya kita kira-kira berapa, dan pengembangannya seberapa cepat, itu benar-benar harus dianalisis. Terus kita juga benar-benar harus turun langsung ya untuk pengamatan langsung ke pasar. Pasar ini maksudnya bukan melulu pasar tradisional, tapi menurut pangsa pasar kita gitu. Bisa jadi lewat apa namanya, kalau penjualan kita via marketplace ya via marketplace kita riset berapa kompetitor kita dan lain sebagainya. Intinya harus benar-benar kita observasi. Nah, adik-adik, kalau misalkan kita itu pengen mengetahui keberlangsungan usaha kita, itu kita perlu meriset ini. Kalau misalkan produk kita ternyata diminati oleh masyarakatnya itu tinggi, tapi daya belinya itu juga kuat, kemungkinan kelangsungan usahanya itu bisa terjamin gitu. Tapi kalau masyarakat minatnya tinggi, ya benar-benar mereka itu antusias, tapi daya beli mereka itu rendah, misalkan produk kita itu harganya terlalu mahal atau gimana gitu, itu kemungkinan kelangsungan usaha kita terhambat. Dan jangan sampai kita di poin 3, kita meluncurkan produk, minat masyarakatnya rendah, dan juga daya belinya rendah gitu. Kemungkinan itu hanya produk yang akan berlangsung sebentar saja, atau mungkin bisa jadi tidak dapat berlangsung gitu. Nah, adik-adik, kita kan sampai 2:30 lebih ya. Nanti kita banyakin diskusi aja. Kita sampai jam 2:10 lah, apa jam 2:05 untuk ininya
apa namanya untuk teorinya. Nanti adik-adik boleh cerita tuh kayak apa tanya mungkin juga udah ada yang usaha gitu, boleh sharing-sharing kayak gitu, atau mungkin tanya kendala atau apa yang berkaitan dengan materi ataupun di luar materi juga boleh. Nah, di sini saya bisa kasih contoh nih, walaupun ini juga karena saya juga kan meskipun saya bidangnya dulu kesehatan, tapi kan saya sekarang entrepreneur di jalur kuliner ya. Jadinya sebenarnya ya apa nggak nyambung sih, tapi ini saya coba kasih contoh tentang peluang usaha di bidang kesehatan. Yang pertama adik-adik itu bisa bikin klinik kesehatan tuh. Saya punya teman beliau seorang dokter juga, tadi bekerja sama juga. Maaf, ada yang seorang perawat juga bekerja sama dengan dokter dan lain sebagainya. Mereka bikin klinik kesehatan. Bahkan teman saya yang satu lagi pun juga beliau itu sarjana pariwisata ya. Sarjana pariwisata mereka menggandeng beberapa tenaga kesehatan, mereka bikin klinik kesehatan. Gimana? Wah itu kan modalnya besar banget Mbak. Gitu. Kita harus butuh berapa ratus juta tuh untuk bikin klinik kesehatan, bahkan miliaran mungkin. Oh itu gampang gitu. Itu tuh bisa pakai apa namanya? Bisa pakai investor ya, investornya bisa dimulai dari 5 juta satu orang. Kita misalkan butuh dana 100 juta misalkan, berarti kita hanya butuh 20 orang, berarti nggak mungkin ya klinik kesehatan 1 juta. Itu nanti berarti kalau misalnya 5 juta, 5 juta, 5 juta, 20 orang, berarti satu lembar 5 juta nanti sebesar 1/20%. Nanti ketika bagi hasil keuntungan mereka dapat 1/20%, 1/20 kayak gitu. Atau dan lain sebagainya. Intinya cara dapat modal itu bisa disiasati dengan berbagai cara. Ada metode sedekah, ada pakai investor dan lain sebagainya. Belajar intinya. Terus yang kedua bisa pakai praktek dokter bersama. Yang ketiga rumah bersalin atau klinik bersalin. 4 apotek ya. Yang kelima agen alat-alat kesehatan dan sebagainya. Nah, saya juga membuat beberapa list ya tentang analisis kekurangan dan kelebihan dari pangsa pasar di bidang kesehatan. Yang pertama, pangsa pasarnya terbatas dalam lingkup tertentu. Tentu ya, karena kalau misalnya kita mendirikan usaha di bidang kesehatan, pasti hanya 2 tuh pangsa pasarnya. Yang pertama, orang yang ingin mempertahankan kesehatannya, atau yang kedua, orang yang sakit tapi ingin sembuh kayak gitu ya. Itu pasti pangsa pasarnya terbatas. Gitu. Kalau yang sakit berarti orang sakit-sakit doang, orang yang mempertahankan kesehatannya biasanya orang yang ekonominya menengah ke atas ya, untuk bisa pakai menjaga kondisinya agar tetap fit. Kalau misalnya menengah ke bawah pasti ya mereka hanya akan ke ke klinik kesehatan saat sakit doang gitu. Yang kedua kelebihannya, karena bersifat limited atau terbatas maka harga menjadi spesial gitu ya. Terus dapat bersinergi dengan bidang lain. Jadi kayaknya kalau misalkan harga di kesehatan itu nggak terlalu ini banget dibandingkan usaha-usaha lain seperti kuliner dan lain sebagainya, karena kompetitornya itu banyak banget. Kalau usaha-usaha yang lain, apalagi kayak usaha hijab kayak gitu kan kita bisa gampang banget tuh. Oh ini hijab ini misalkan hijab poal di sini aja 10.000, di sana 15.000 gitu. Padahal cuma beda margin 5.000. Tapi kalau kesehatan mungkin kita akan lebih fleksibel di harga. Tapi ya itu pangsa pasarnya terbatas. Nah ini saya dapat dari Google juga contoh usaha ya kayak gitu lah. Jadi kalau misalkan mau usaha itu sebenarnya mulai dulu gitu loh. Mulai dulu, bukan mulai dari dulu. Mulai dulu, nggak usah mikir-mikir usaha itu nanti kayak yang seperti itu, yang gede lah, yang harus punya kantor dan lain sebagainya gitu ya. Saya aja punya kantor itu baru 3 tahun deh, baru 3 tahun tuh saya punya kantor dan saya punya tempat produksi sendiri. Dari lulus kuliah saya tuh masih jebol kamar, jebol garasi, terus apa lagi tuh, jebol kamar 2 sama garasi kayak gitu, masih satu rumah kayak gitu. Intinya tuh nggak perlu yang kita harus yang kayak gitu dulu gitu. Yang penting tuh mulai dulu dijalanin dulu. Ada nggak ininya, ada nggak pasarnya, pangsa pasarnya, jalan nggak kayak gitu-gitu. Baru nanti lama-lama kita scale up bisnis kita. Nah, ini adalah kisah teh botol ya. Kalau misalkan ada yang berpikiran aduh nanti kita laku nggak ya? Kita itu nanti usahanya jalan apa enggak ya? Sebenarnya usaha laku apa enggak laku itu bukan tergantung produknya, tapi tergantung bagaimana manajemen dan juga marketingnya. Karena selagi air putih laku, usaha apapun itu sebenarnya laku. Air putih itu kan nggak ada
nggak ada sesuatu yang wah ya. Ibaratnya gini, kita semua di Zoom ini maupun di semuanya itu kan kita semuanya bisa bikin air putih kan. Tinggal air direbus saja udah kita bisa minum loh. Gitu. Atau bahkan beberapa air yang keluar dari asli itu untuk asli itu nggak usah direbus langsung bisa diminum. Tapi kenapa Aqua tuh bisa laku se-booming itu kayak gitu? Karena ada di marketingnya dan juga ada di manajemennya. Nah, kita contohin teh botol karena teh botol itu sebenarnya itu adalah rintisan biar Aqua itu bisa masuk. Jadi teh botol itu pendirinya itu Sosro Jojo ya. Itu memulai usaha rumah tangga. Awalnya itu benar-benar rumah tangga pada tahun 1963. Saat itu orang-orang itu mencibir, ya masa sih teh botol laku teh gitu loh. Aku aja bisa bikin dan nyeduhnya sendiri di rumah, tinggal pakai teh, kita rebus air aja laku gitu ya. Saat itu kan ya ibaratnya ekonomi masih sangat buruk gitu ya. Ibaratnya mereka nggak kepikiran buat ya bikin aja bisa gitu loh, ngapain harus beli gitu ya. Tapi waktu itu akhirnya apa? Lambat laun teh botol menjadi salah satu usaha dari karya hasil Indonesia asli yang dilirik atau ditiru oleh perusahaan besar seperti Coca-Cola, Pepsi, Lipton, dan lain sebagainya karena mereka kayak gitu. Jadi intinya nggak usah malu kalau misalkan adik-adik nggak usah malu kalau misalkan adik-adik itu merasa aduh aku mulainya dari kayak gini banget kayak gitu nggak apa-apa gitu nanti step by step proses. Terus konklusinya gini, adik-adik nggak memulai usaha itu memang beresiko banget gitu. Itu perlu mental yang kuat dan lain sebagainya gitu. Tapi lebih resiko lagi kalau kita itu nggak memulainya karena kita itu nggak ada harapan perubahan gitu ya. Kalau kita punya mimpi yang besar, besar yang membesarkan, kita punya mimpi yang bisa apa ya, bisa menciptakan lowongan pekerjaan dan sebagainya dengan kita nggak memulai usaha, kita terlalu banyak mikir, mungkin kita akan stuck di gitu-gitu aja gitu. Yang penting seperti slogannya apa tuh? Salah satu market mulai aja dulu gitu. Nah, apa suka juga kan usaha terjadi pada semua perusahaan kegagalan usaha gitu ya. Dan ya sampai kuliahnya membentuk lingkungan yang sesuai dengan apa yang mimpi kita. Kalau kita itu berteman dengan anak yang setiap hari mageran misalkan ya kita pasti akan ke bawah mageran lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mencoba membuka apa ya, membuka dunia pertemanan yang lebih luas, dengan kita berwawasan yang lebih luas dan kita berkenalan dengan orang-orang baru di luar sana, kita pasti dapat inspirasi dan juga kita juga pasti bisa meningkatkan kemampuan diri kita untuk lebih bersosialisasi dan juga membuka mindset kita agar lebih bisa terbuka gitu. Yang selanjutnya yang jelas tidak ada masalah yang bermasalah. Yang bermasalah adalah cara kita yang salah dalam memecahkan masalah. Jadi sebenarnya nggak melulu takut usaha itu pasti banyak masalah. Enggak, kerja pun juga banyak masalah loh gitu. Dan seperti saya ulangi lagi ya, enggak benar juga dari pekerja itu apa baik di versinya masing-masing. Jadi kesuksesan memang nggak itu, tapi misalnya sesuatu motivasi dari
bisa dicari itu lebih cepat. Apa namanya? Oh, aku pengen penghasilan segini gitu. Caranya gimana? Oh, kita beli plan. Oh, berarti memang harus ada tekad dan motivasi yang kuat gitu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ya, kita harus membulatkan tekad untuk memulai usaha. Terus kayak akan menemukan solusi terbaik. Tuhan memberikan masalah sekaligus solusinya. Jadi yang penting apa namanya, ada jalan untuk mencari. Nanti boleh bertanya atau juga boleh sharing tentang sekarang ini, atau mungkin boleh tanya-tanya saya dulu gitu dalam arti menjalaninya, karena saya kan berarti jalan dua-duanya ya, saya dulu usaha sambil kuliah, sambil sekolah gitu, dan lain sebagainya. Atau mungkin yang lain boleh silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya boleh izin minum ya? Ya, Bu. Aduh, ternyata minumnya habis. Oke, siapa yang tadi izin bertanya? Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasiana Siva Anggun Pangestu, NIM 18010308 084. Nggak ada fotonya, Dek? Nggak ada kameranya? Oh iya, bentar. Oke. Gini, Bu. Semenjak saya kecil kan saya itu senang masak sama senang berjualan. Sejak SD saya biasa berjualan kayak belum masakan, kayak gelang-gelangan yang terbuat dari kerang, terus bros yang dibuat dari flanel. Terus naik ke SMP saya pindah ke berjualan pulsa. Kemudian ketika saya SMA itu baru saya mengolah makanan. Kayak berjualan, tetapi di saat saya berjualan itu kadang saya masih bingung mengenai patokan harga yang akan saya jual. Terus apakah ini terlalu mahal, apakah ini terlalu mudah, ada yang beli nggak ya gitu. Maksudnya pikiran saya itu negatif terus, Bu, seperti itu. Hmm. Tentang gimana caranya pembeli itu membuat bagaimana caranya agar pembeli itu datang gitu. Tapi kalau misalkan pedagang itu istilahnya gini, kalau dia nggak tahu tanya ya. Istilahnya itu uh, ngenteni lalar kalau pedagang itu ibadah sampai ada pembeli datang gitu, paham ya? Kalau warung kan kayak gitu tuh, jadi pembeli datang udah kita tungguin aja, caranya kita bisa mendatangkan traffic agar marketnya itu bisa datang ke kita kayak gitu. Nah di sini mungkin ada itu masih di jiwa pedagang, jadi artinya kita belum ada sesuatu yang gimana caranya agar mereka bisa beli. Nah, sebelum saya menjawab gimana tipsnya, itu saya jelasin dulu. Jadi sebenarnya nggak ada produk yang terlalu mahal. Sebenarnya nggak ada deh. Tapi yang ada kita aja yang nggak, bukan pasar mereka. Gitu. iPhone tuh mahal nggak sih? Mahal, Bu.
mahal. Mahal bagi Mbak ya, karena dilihat dari segi tabungan total untuk membeli hanya sebuah hal, tapi lain-lain. Jadi sebenarnya setiap produk itu ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri gitu. Nah, produk pangsa pasar butuh dapatnya banyak gitu ya. Karena nggak butuh value, nggak butuh nilai itu. Kayak gitu. Contoh ya, kita kasih brand Roti-O. Roti-O kalau kita masuk ke outletnya Roti-O, itu kan di papan itu kan ada sejarah kopi gitu ya nggak? Ada tulisan sejarahnya kopi dan lain sebagainya, penyebaran kopinya, itu kan ditempel tuh di dindingnya outlet Roti-O. Artinya dari si pemilik Roti-O pengen memberitahu lebih dari kopi yang diberikan kepada pelanggan gitu loh. Tapi gimana dengan Roti-O tiruan di sana? Yang penting murah kan. Ada yang sekarang Roti-O tuh luar biasa. Gue dapat 2 tuh 5 ribuan. Padahal sekarang iya, sekarang Roti-O berapa tuh di mall ya? Saya agak lupa. 11.000 apa ya? Nah, gitu. Artinya ditempelin sejarah kopi dan lain sebagainya kan nggak butuh nilai. Yang penting memang rasanya masuk dan harganya murah gitu. Nah, yang kedua itu pembeli di segmen menengah. Kalau di segmen menengah itu biasanya nih yang paling susah nih. Jadi dia itu sudah kepengen pelayanan yang bagus, kepengen juga apa ya, tanya value yang ada, pelayanan yang optimal, tapi uang mereka terbatas gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya mereka tuh biasanya kebanyakan komplain dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah apa pangsa pasar yang pertama yaitu yang ketiga yaitu menengah ke atas. Mereka nggak peduli tuh mau harga berapa pasti dibeli. Yang penting mungkin limited gitu. Kenapa tas-tas Hermes itu harganya bisa nggak masuk akal ya sampai ratusan juta, mungkin ada yang sampai miliaran dan lain sebagainya. Tetapi nggak ada yang menyamai tuh dalam satu dunia hanya diproduksi 10 pieces dan lain sebagainya. Mereka butuh itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau jual, kita itu pertama mau mentargetkan kita itu yang beli mau siapa dulu sih gitu. Mau pasarnya pangsa pasar berapa? Kita itu mau jual ke menengah ke bawah, menengah apa menengah ke atas kayak gitu. Kalau kita jual produk memang kita pangsa pasarnya menengah ke bawah, berarti kita harus mengikuti selera mereka. Yang penting harganya jangan mahal gitu. Yang penting produknya banyak berdaya saingnya itu dari harga jual doang gitu. Nah, tapi kalau kita mau jualnya ke produk yang premium, itu ya berarti kita harus menjual dengan cara apa eksklusif dari kemasannya, pelayanannya dan sebagainya harga mahal nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan takut kemahalan, takut ini tidak diterima pasar dan sebagainya, aslinya karena kita itu nggak bisa menyesuaikan antara produk kita dengan calon pembeli kita. Kita itu mau masuk ke pasar yang mana, kayak gitu. Paham ya dari sini ya. Jadi adik-adik kalau misalkan mau jual produk, pertama mau dipikirkan yang beli itu mau siapa dulu nih, gitu. Oh, mau dipasarkannya ke orang umum, menengah ke bawah pokoknya. Ya udah, berarti harus bikin produk semurah mungkin. Kompetitor yang ada berapa, kita kalau bisa lebih murah lagi, tapi gini. Nah, kalau misalkan mau produk yang premium atau menengah kayak gitu, berarti kita harus ada ini dan lain sebagainya. Baru nanti kita siasati, oh calon pembelinya
ini dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mensiasati gimana caranya biar kita itu pede dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam usaha itu pede yakin itu wajib nomor 1 gitu. Tuhan di ajaran agama saya itu mengatakan Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi kalau misalkan prasangka kita itu nggak akan maju, prasangka kita itu nggak akan sukses, ya udah pasti kita akan mengalami itu. Berbeda ketika kita itu saya berpikiran positif bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti akan mengabulkan semua keinginan hambanya, apalagi hambanya yang sudah berusaha, pasti akan dimudahkan tuh gitu. Saya analogikan gini deh adik-adik, nanti adik-adik jawab ya. Misalkan nih, yang kebetulan muncul di depan saya itu kebanyakan perempuan. Adik-adik adalah seorang ibu, ya. Adik-adik punya anak nih. Anaknya itu punya motivasi belajar matematika yang sangat kuat, ya. Anak kalian itu berangkat pagi sekolah, semangat, pulang di rumah ngerjain PR, belajar sampai dan lain sebagainya gitu. Anak kalian sampai menulis di kertas dan ditempelin di kamar, suatu saat Dinda pengen jadi juara Olimpiade Matematika dan adik-adik semuanya baca. Ya, intinya anak kalian tuh itu punya motivasi yang sangat kuat. Tapi ternyata untuk menyampaikan mimpinya menjadi juara Olimpiade dengan belajar di sekolah doang itu nggak cukup. Anak kalian merasa anak kalian itu kepengen les private atau les di luar gitu ya, di luar sekolah untuk menambah materi-materinya agar bisa lebih banyak dan lebih pintar gitu loh. Tapi kalian itu dek lagi di posisi beli beras aja susah, makan aja susah kayak gitu. Tapi anak kalian tuh kepengen banget les matematika. Kira-kira dek kalian sebagai orang tua mau ngada-ngadain nggak? Coba dijawab. Ayo, nggak jawab karena belum pernah jadi orang tua ya. Tapi intinya pasti deh kalian kalau jadi orang tua melihat anaknya gigih seperti itu dan permintaannya juga permintaan positif ya, bukan kayak kepengen beli PS atau pengen beli apa. Intinya mereka anak kalian itu hanya kepengen les yang biayanya mungkin sebulan 300.000 atau berapa kayak gitu ya. Tapi kalian benar-benar nggak punya uang, saya yakin deh. Orang tua yang baik pasti ngada-ngadain entah itu hutang, entah itu jualan apa, kayak entah jualan apa karena mimpinya positif tuh kayak gitu. Nah, itu yang dianalogikan kita dengan Tuhan. Kita itu sebagai anak nih. Kita itu sebagai anak. Tuhan itu sebagai orang tua kita. Bisa jadi nih rezeki kita itu nggak segitu deh. Bisa jadi kita tuh rezeki kita itu nggak segitu. Cuma karena kita tuh punya mimpi yang kuat, kita punya kita berusaha membuktikan mencapai mimpi itu dengan baik, maka Tuhan tuh pasti rezeki itu lebih gitu loh. Bisa jadi kalau misalkan kita aslinya kita mager doang di kos, kita nggak ngapa-ngapain, habitnya kita cuma kayak gitu-gitu doang gitu. Mungkin kita hanya mendapatkan rezeki 2 juta per bulan mungkin, tapi karena kita usahanya luar biasa, mimpinya kita juga bagus, nanti kalau saya punya penghasilan 15 juta per bulan, saya kepengen zakat 10 juta deh per bulan, misalkan ya, atau misalkan saya kepengen bantu anak yatim dan lain sebagainya, intinya mimpinya bagus. Tuhan bisa kasih tuh rezekinya lebih, itu sudah dijanjikan ya, kayak gitu. Jadinya intinya sebenarnya rezeki itu mengikuti kita juga, gimana kita layak mendapatkan apa enggak. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya gimana untuk menghindari pesimis, yang satu kita harus optimis. Optimis itu nggak over pede juga ya, over pede juga berbahaya. Tapi kita juga perlu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu maha baik gitu. Tuhan itu maha baik dan kita wajib meyakini itu kalau mimpi kita itu tercapai. Jadi pede terus berprasangka baik. Dan yang ketiga kita juga harus mengupdate ilmu terus nih. Jadi kalau misalkan di agama saya mengatakan ingin berbahagia di dunia dengan cara ilmu, ingin berbahagia di akhirat juga dengan cara ilmu gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya modal pede keyakinan doang tanpa diikuti dengan ilmu yang baik itu juga nggak akan bisa berkembang kayak gitu. Jadi harus seimbang tuh. Saya itu sampai sekarang minimal 30 menit satu hari itu belajar gitu. Padahal males banget ya, kayak udah dari kecil sampai kuliah gitu ya belajar kayak gitu-gitu. Tapi sampai sampai sekarang saya meluangkan waktu minimal 30 menit untuk belajar gitu. Karena memang itu gitu. Saya dulu waktu tadi saya udah cerita ya, saya waktu kuliah itu kan bermain
ini ya, skala prioritas. Jadi meskipun saya kuliah, gimana caranya saya harus dapat lulusan terbaik. Cuma waktu itu saya tuh nyadar saya kepengen lulusan terbaik itu semester 3. Jadi akhirnya saya jadi lulusan kedua terbaik. Tapi saat itu saya yang jadi ini, yang berpidato di kelulusan gitu. Terus di saat itu juga saya berbisnis gitu ya. Itu gimana cara benar-benar cuma masalah prioritas doang. Masalah prioritas doang. Kita tuh menyadari kita itu lebih hebat dari apa yang kita buat gitu. Padahal Tuhan itu memberikan segala sesuatunya itu lebih baik gitu. Maksudnya gini, kadang kita tuh mikir, aduh saya kayaknya nggak mungkin bisa deh loncat ke sana gitu loh. Kayak saya kadang nggak mungkin bisa deh untuk melewati ini gitu. Tapi kalau ternyata kita lagi di jurang dan ternyata ada anjing yang lagi mengejar-ngejar gitu, mau nggak mau ternyata kita bisa loncat gitu. Beda ketika memang kita sengaja mau loncat, mungkin nggak sampai gitu. Tapi karena kita lagi dikejar-kejar anjing dan keadaannya lagi penting banget, ternyata akhirnya kita bisa sampai. Jadi memang butuh motivasi dan trigger yang kuat kayak gitu. Kalau saran saya benar-benar dari awal tuh dari usia sekarang kita bentuk bentuk lingkungan habit kita itu dengan sesuatu yang mendukung mimpi kita gitu. Kalau kita memang kita pengen bermimpi menjadi seorang entrepreneur ya kita harus banyakin teman-teman dan lingkungan sekitar kita dari lingkungan entrepreneur gitu. Kalau misalnya kita pengen menjadi seorang dosen atau perawat atau PNS atau apa, kita harus banyakin teman-teman yang ada di lingkaran sana gitu. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengimbangi antara soft skill kita dan juga untuk mengimbangi tentang kesiapan tadi, kesiapan mental kita gitu dan lain sebagainya. Itu sih, Dek. Tuh, kurang lebihnya atau mungkin ada yang belum kejawab tadi. Sudah Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sukses terus ya Dek ya untuk usahanya gitu. Semua itu berawal dari yang kecil gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder karena kalau misalkan kalian nggak bangga dengan produk kalian, siapa lagi yang bakal bangga dengan produk kalian gitu. Ada lagi pertanyaannya? Masih 20 menit. Ayo Adek. Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Carmila. Itu Saya itunya juga belum nyala, Mbak. Oh iya. Saya juga begitu, Bu. Pertama, saya jualan dari dulu. Udah berkali-kali nyoba jualan, dari jualan tas, baju, kemudian bikin sendiri makanan itu lumpia kering. Oke. Terus kemarin juga terakhir saya jualan mie naga di rumah pas waktu masih awal corona gitu. Kemudian yang mie naga itu udah agak banyak yang beli. Tapi setelah beberapa minggu itu sepi, jadi saya itu males nyerah gitu. Terus saya juga udah nyoba ambil kue ke warung, terus saya jualin ke pondok-pondok gitu, Bu. Terus tapi saya juga sehari 2 hari merasa capek, terus nyerah gitu. Saya senang jualan saya laris gitu hari pertama, hari kedua. Tapi setelah beberapa minggu sepi gitu, Bu. Jadi konsisten saya itu menurun dan saya mau bertanya gimana cara menjaga konsisten agar tetap berjalan jualannya biar sukses. Dan saya juga niat berjualan itu karena ambisi sih, Bu. Jadi ambisi saya ingin berjualan, saya ingin dagang gitu biar banyak yang beli, biar saya banyak uang gitu. Oke. Ya, amin, mudah-mudahan dimudahin. Jadi gini, yang perlu digarisbawahi adik-adik, kalau kalian itu kepengen usaha, alangkah baiknya kalian itu memilih usaha yang memang kalian suka. Tuh. Kalian itu di bidangnya apa? Kalian suka masak, ya udah. Kalian kalau bisa usaha di bidang kuliner. Kalau misalnya kalian suka fashion kayak gitu, kalau bisa ya memang kalian
usaha di bidang fashion. Kalau saya kan usahanya Ratu Cimol ya, tadi saya bilang. Itu saya tuh memang suka banget jajanan-jajanan kayak gitu, yang namanya cimol, cireng, cilok, kayak gitu-gitu tuh saya suka banget gitu loh. Jadi misalkan nih, saya itu kan misalkan terjual itu kan 1 bulan itu sekitar 2 juta pieces ya terjualnya. Intinya sangat banyak lah di kantor saya itu produk-produk kayak gitu sangat banyak. Kalau misalkan orang nggak suka itu kan baunya doang udah luar biasa ya. Tapi ketika saya pergi kemana, saya ngelihat ada bakul-bakul yang kayak gitu tuh saya beli gitu loh. Selain untuk perbandingan rasa gitu, saya juga kayak emang suka gitu. Jadi emang kalau misalkan menciptakan usaha itu kalau bisa yang kita sukai. Jadi kita nikmatin tuh gitu, prosesnya kita nikmatin, itu bangunnya kita nikmatin kayak gitu. Terus yang kedua, adik-adik, saya mau kasih kunci nih. Kalau misalkan adik-adik itu menjaga pembelinya, calon pembelinya itu orang-orang yang sama, adik itu nggak mungkin bisa jualan produk yang sama, asli. ...34 ya, misalkan 30 orang lah. Misalkan ada calon pembelinya itu adik itu hanya mempromosikan di satu kelas itu doang. Dengan calon suara saya masih jelas adik-adik? Masih, Bu. Oke. Dari sana mana ya? Kalau misalkan nih adik-adik berjualan, pangsa pasarnya itu hanya berjualan di kelas misalkan dengan 30 orang. Ada yang ingin menjual produk yang sama, itu nggak akan bisa gitu karena pasti nanti akan gitu. Jadi pertama itu laris gitu, lama-lama akan menurun gitu. Mau nggak mau kalau misalkan calon pembelinya sama, produk kita yang berganti-ganti, jualan kita yang harus berganti-ganti tuh. Dan itu juga ada beberapa yang seperti itu dan nggak boleh capek karena memang karena kita calon pembelinya sama, jadi usaha kita yang benar-benar risetnya itu ganti-ganti. Nah, kalau misalkan kita itu penjualannya lebih luas lagi, berarti boleh tuh dengan produk yang sama. Nah, misalkan tadi Dek Mila ya. Dek Mila itu penjualannya di mana dulu? Kalau misalkan penjualannya via WhatsApp. Via WhatsApp misalkan dilihatnya 200 orang. Misalkan ya Dek ya. Terus via Instagram. Via Instagramnya followernya di bawah 2000 misalkan. Terus via Facebook dan lain sebagainya. Intinya di total itu penggunanya misalkan 3.000 orang dengan pengguna aktif misalkan 20%, alias cuma 600 dengan mengharapkan impact yang besar dengan jualan yang sama itu memang agak berat gitu. Gimana caranya kalau kepengen jualan yang sama ya kita harus memperbesarkan skala pembelinya gitu. Kalau bisa kalau misalkan saya nih, saya jualannya sama tuh dari dulu, mau produknya dari olahan tepung gitu. Berarti saya harus mencari konsumennya tuh sebanyak-banyaknya gitu. Dari mana? Ya berarti dari calon pembelinya. Jadi sebelumnya kita tuh riset dulu deh. Kita itu mau jualan apa? Siapa yang mau beli produk kita gitu. Kalau misalkan semua, saya mau tanya nih ke Dek Mila. Saya bikin outlet pakai gerobak, Dek. Saya bikin outlet pakai gerobak. Saya jualan di lomba mewarnai TK. Anggaplah ini bukan pandemi ya. Ada lomba mewarnai TK, pesertanya itu anak-anak TK. Saya jualan gerobak di situ. Produk yang saya jual itu adalah olahan tepung, cimol, cireng, cilok dan lain sebagainya. Saya di event yang lain, saya ada tes CPNS dengan peserta semua umur ya, dari berapa tuh PNS berarti? Misalkan dari di atas 17 sampai 40 misalkan. Saya jualan gerobak juga saja. Kira-kira Dek, atau mungkin yang satu lagi lomba Mars Ibu-ibu PKK. Jadi ada 3 outlet tuh. 3 outlet. 1 lomba mewarnai TK, 2 yang dihadiri orang umum, seminar atau CPNS atau apa, intinya pesertanya itu usia 17 sampai 40, dan yang satu itu adalah lomba kur PKK, isinya ibu-ibu di atas umur 40 tahun. Saya ada 3 outlet. Kira-kira yang paling laku yang mana?
Dari nomor 1 dulu. Belum dinyalain itunya, Mbak. Mikrofonnya belum dinyalain. Mana Mbak Mila? Siapa yang paling laku dulu? Yang paling habis dulu. Mbak mewarnai mungkin. Oke, nomor 1, nomor 2. Tadi yang kedua apa ya, Bu? Usia umum. Usia umum kayak usia 17 sampai 35, 40, laki-laki, perempuan. Berarti yang pertama itu apa? Usia umum, kemudian yang kedua baru lomba mewarnai, yang ketiga ibu-ibu PKK. Oke. Nah, itu salah, Dek. Kalau misalkan pangsa pasar produk saya itu akan diminati jajanan tersebut itu lebih ke anak-anak dan remaja gitu loh. Ibaratnya gini, kalau misalkan jajanan tersebut yang paling suka siapa ya? Anak-anak dan juga remaja gitu. Kalau misalkan kebanyakan lagi, kalau dispesifikkan lagi ya perempuan. Perempuan usia remaja, perempuan usia anak-anak. Kalau anak-anak itu laki-laki dan perempuan, tapi intinya kalau remaja itu perempuan. Nah, berarti kalau misalkan disebut paling laku pertama itu justru adalah yang jualan di mewarnai dulu. Ya, baru yang kedua di usia milenial, jadi yang ketiga dari ibu kakak. Itu karena saya sudah bisa meriset dan juga saya sudah mengetahui siapa yang bakal jadi pembeli saya. Nah, kalau misalkan kita mau berjualan produk, itu memang kita harus tahu banget nih siapa yang bakal jadi apa namanya pembeli kita gitu ya. Kalau misalkan kita mau jualan hijab nih, patut nggak sih kita itu jual ke semua orang? Nggak perlu gitu. Kalau kita mau jualan hijab, fokusin aja tuh ke perempuan usia berapa, kira-kira hijabnya kita disukai gitu ya. Kira-kira intinya ada segmen yang kira-kira calon membeli kita itu suka gitu. Walaupun laki-laki mungkin bisa beli, tapi untuk siapa? Kalau nggak untuk pacarnya, mungkin kalau untuk ibunya, kalau misalkan ibunya update dengan fashion masa kini ya dan lain sebagainya. Tapi kita harus benar-benar memfilter. Jadi kalau misalkan kita promosi jualan kita tapi ke semua orang dan semua orang itu berharap itu capek. Jadi kalau misalkan kita mau promosi ya kita harus apa namanya memfilter siapa dulu yang bakal jadi konsumen kita. Jadi kita hanya menjual kepada calon pembeli kita gitu. Banyak banget caranya, Dek. Kalau misalkan tadi strateginya, kalau saya lihat sih Dek Mila itu motivasinya udah kuat gitu ya. Kalau misalkan tadi disampaikan kepengen sukses dan lain sebagainya. Cuma butuh ini aja, cuma butuh pendalaman lebih tentang ilmu kewirausahaan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan apa cara berjualan itu nggak boleh jualan ke semua orang gitu. Kita harus memfilter gitu. Saya tuh pernah membina anak kos ya, karena saya punya kos-kosan juga anak kos dulu waktu pandemi masih tetap muka. Saya pernah bina, sekarang omsetnya udah 300 jutaan beliau. Dia saya bina dari kelas 2 apa kelas 1 lah, kelas 1 SMA ya, tapi fokus di kelas 2 itu jualan via marketplace sama WhatsApp doang. Gitu. Sekarang sudah bisa omset 300 jutaan, kuliah sendiri, beli laptop sendiri, beli motor sendiri, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ilmu doang. Butuh ilmu doang gitu. Kalau motivasi, kalau sudah ada, triggernya udah ada, motivasinya udah kuat, tapi tidak diimbangi dengan ilmu yang kuat, ya udah. Jadi harus sering-sering ini deh, sering-sering memfilter juga teman kita, memfilter juga tontonan-tontonan kita, Instagramnya follow-nya siapa aja, itu dilihat-lihat gitu, kalau follow-nya misalkan ya misalkan gitu-gitu lah ya mungkin ya gimana kita mau maju kalau misalkan kepengen jadi entrepreneur ya berarti follow-lah akun-akun yang memang bisa memberikan inspirasi untuk meningkatkan motivasi kita agar bisa menjadi pengusaha sukses kayak gitu. Intinya kita harus merubah habit kita deh, merubah habit, belajar setiap hari kayak gitu biar kita pun juga bisa ke sana gitu. Kalau misalkan tadi pertanyaannya gimana diskusnya itu banyakin optimisnya dikuatin, doanya dikencengin gitu, terus segala sesuatu keyakinan atau apa kita harus berbaik sangka, semuanya berbaik sangka sama Allah. Terus membentuk lingkungan yang baik gitu ya, membentuk lingkungan yang baik, terus
teman-temannya juga kita filter kayak gitu. Kalau yang bisa memberikan efek negatif nggak usah sekedar kenal aja tapi nggak usah deket-deket kayak gitu. Jadi saya juga dulu waktu kayak gitu waktu kuliah kayak gitu deh, nggak ada tuh teman deket karena itu bareng nggak ada, karena memang saya sambil jualan jadi udah berangkat kuliah pulang usaha kayak gitu, nggak terlalu menghabiskan waktu-waktu yang kurang bermanfaat lah. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi boleh terakhir? Gitu ya, Dek Mile ya. Ya, makasih ya Bu informasinya. Sama-sama. Satu lagi boleh terakhir. Kalau nggak ada, udah nggak ada. Yang kolom chat? Oh nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada, ya udah ini juga udah jam 2:30 lebih ya, adik-adik saya tutup aja. Kalau misalkan adik-adik kita cuma dikasih pertemuan 2 kali doang, Dek. Gitu ini pertama, kemudian satu lagi tuh apa ya? Lupa deh. Kayaknya minggu depan atau apa deh, intinya cuma 2 kali pertemuan doang. Saya sangat terbuka buat adik-adik semuanya. Kalau misalkan ada sekiranya yang butuh konsultasi lebih atau mungkin apa bisa DM saya di Instagram Resika Cesaria atau bisa minta kontak WhatsApp saya ke Sipen ya. Tadi udah ada yang menghubungi gitu, boleh, saya sangat terbuka. Kalaupun saya lagi ada waktu pasti saya balas, kalaupun belum ada waktu ya pasti dibalas juga, tapi mungkin besok atau mungkin malam atau apa gitu. Intinya saya sangat terbuka untuk bisa sharing kepada adik-adik semuanya kayak gitu. Kalau berkenan juga follow juga. Suruh di follow kata tim saya. Satu Cimol gitu, tapi enggak juga silakan nggak apa-apa. Yang jelas adik-adik itu harus punya motivasi yang kuat untuk jadi entrepreneur gitu. Kalau udah jadi entrepreneur asik banget deh, Masya Allah. Suka gitu loh, maksudnya kayak kita bisa berbagi, kita bisa apa itu luar biasa. Maksudnya kebahagiaan tersendiri ketika kita itu bisa memberikan atau kita berbagi kebahagiaan juga dengan orang lain gitu. Harus dikuatin motivasinya juga harus dikuatin habitnya gitu ya. Mudah-mudahan saya doain semuanya adik-adik di sini sukses semuanya, bisa mendapatkan peluang-peluang yang ada, bisa disiapin mental-mentalnya dan juga bisa menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing gitu. Nggak semua jadi harus pengusaha, nggak salah juga jadi pekerja. Yang jelas kalau misalkan pengusaha kata Bob Sadino itu sekecil-kecilnya usaha ya kita bosnya. Jadi meskipun ikan teri itu kita kepalanya, tapi kalau misalkan pekerja itu ya meskipun besar kita ekor gitu. Pilihan mau jadi ekor ikan paus boleh, mau jadi kepala ikan teri pun juga boleh gitu, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Intinya adik-adik kalau besok adik-adik bangun tidur dan masih diberi kesempatan untuk hidup, artinya adik-adik masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik yang adik miliki saat itu gitu. Ubah habit dari yang pertamanya mungkin bangun tidur ke rames. Ini kalian masih pada ngekos nggak sih? Apa di rumah sendiri-sendiri? Ada Masih pertemuan tetap? Oh, pasti ngekos. Berarti masih ada pertemuan tetap muka di kampus? masih. Oh iya. Berarti kalau misalkan kayak bangun tidur, cari sarapan ke mana tuh? Kalau saya dulu di rumah makan Berkah. Situ terus mungkin ke kampus, balik lagi kayak gitu, habitnya kayak gitu. Coba deh mulai sore ini kita ganti lagi kebiasaannya, habitnya diganti lagi, tontonannya diganti lagi yang memotivasi kayak gitu. Insya Allah kita bisa sukses dengan cara yang cepat. Gitu. Semangat ya adik-adik. Saya izin pamit dulu. Boleh ini ya, boleh saya ini mungkin kok screenshot boleh ya? Nyalain dong kameranya. Jadi yang belum nyalain kamera, tolong nyalain kamera dong. Saya mau foto bareng. Kan aku biar kelihatan. Bisa aja. Ya, di foto boleh lah. Ya. Oh iya, oke. Maya Ade itu belum nyala. Nyalain dong. Kan selain Sukma Apriliani, Puput Kusdiana, Dewi Mulyana, Dewi Pramuja. Oke. Fotonya dari sini dong, Mas. Oke, saya izin capture ya, Dek. Oke, Bu.
1, 2. Oke. Lagi slide sebelah. Oke. Udah. Makasih semuanya, Adik-adik. Selalu Oke, ya, Bu. sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.